Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di LSP ADDA. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi ADDA. ADDA itu kepanjangannya Air Transport Distribution Services and Agencies. LSP ADDA didirikan oleh Astindo untuk Anda semua, khususnya para travel agent. Oke, saya akan menjelaskan mengenai sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan keahlian profesi Anda sebagai bukti dari keahlian Anda. Nah, kenapa kompetensi yang disertifikasi? BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu sudah melakukan penelitian bahwa lebih dari 40.000 profesi di Indonesia itu perlu disertifikasi kompetensinya. Semua profesi, termasuk tukang las saja disertifikasi. Apalagi Anda yang bekerja di travel agent, harusnya Anda disertifikasi kompetensinya. Karena apa? Apapun ceritanya Anda bekerja di travel agent itu punya satu tingkat kesulitan. Nah, ini adalah merupakan satu keahlian yang sudah Anda dapatkan, ya. Kemudian apalagi dasarnya? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan itu di situ sudah menuliskan bahwa setiap usaha pariwisata harus memiliki SDM yang memiliki sertifikat kompetensi. Kompetensi apa? Tentunya kompetensi dari pekerjaannya yang terkait dengan pekerjaan pariwisatanya, ya. Kemudian siapa sih yang berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi? Semua pekerja, termasuk pekerja pariwisata dan termasuk pekerja di travel agent seperti Anda. Kemudian siapa lagi yang mesti mendapatkan sertifikat kompetensi? Mereka yang sudah berpengalaman di pekerjaannya dan merasa mahir pada pekerjaannya, khususnya di travel agent. Untuk yang ini adalah mengenai travel agent, ya. Karena kenapa? LSP ADDA ruang lingkupnya adalah di travel agent. Kemudian siapa lagi? Mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan vokasi atau pelatihan kompetensi kerja yang terkait dengan travel agent. Nah, mereka juga berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Apa sih manfaatnya memiliki sertifikat kompetensi? Yang pertama adalah pernyataan kompetensi kemahiran yang Anda kuasai. Jadi, dengan sertifikat kompetensi, orang akan tahu bahwa Anda adalah memiliki kemahiran kompetensi pekerjaan Anda. Kemudian yang keduanya apa? Sebagai identitas keahlian yang terukur. Karena apa? Di dalamnya itu nanti ada standar kompetensi yang Anda kuasai. Jadi terukur sekali. Kemudian lagi apa? Legalitas pengakuan profesi dari negara. Jadi Anda yang freelance, Anda yang tidak terikat dalam satu perusahaan, tapi Anda sebagai pekerja pariwisata yang terkait dengan travel agent khususnya, seperti tour leader, itu banyak yang freelance. Di sini Anda punya keabsahan, Anda karena akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang mengeluarkan adalah negara. Sertifikat kompetensi ini adalah negara, karena ada logo burung Garudanya. Nah, berikutnya lagi apa? Sertifikat kompetensi adalah sebagai personal branding Anda. Misalkan Anda seorang travel consultant, nah itu personal branding Anda, ya. Cukup Anda foto nanti sertifikat kompetensi Anda taruh di HP Anda, nah itulah sebagai personal branding Anda. Kemudian sertifikat kompetensi yang akan Anda ambil ini itu diakui di negara-negara ASEAN. Karena apa? Karena Indonesia sudah masuk di dalam mengikuti Mutual Recognition Arrangement Tourism Professional ASEAN. Jadi makanya sertifikat kompetensi ini nanti berlaku di ASEAN. Nah, sebetulnya sertifikat kompetensi itu manfaatnya buat pengguna tuh apa sih? Pengguna yang dalam arti usernya ini mempermudah seleksi karyawan. Jadi misalkan pimpinan travel agent ini ingin menseleksi karyawan atau mencari karyawan, cukup persyaratkan sertifikat kompetensi saja. Dengan demikian Anda tahu, misalkan Anda mencari tour consultant atau mencari travel consultant atau mencari tour leader, nah Anda bisa pakai itu, ya. Kemudian juga sertifikat kompetensi itu bisa menjadi dasar penggajian. Jadi untuk perusahaan ini dasar penggajiannya apa? Dia misalkan memiliki beberapa sertifikat kompetensi dari berbagai okupasi. Nah, buat yang barangkali sertifikat kompetensi berbagai okupasinya banyak, tentunya ya gajinya harusnya lebih tinggi. Kemudian juga ini menjadi tingkatan kompetensi yang sebenarnya. Maksudnya begini,
Mungkin selama ini kita hanya bisa bertanya kepada karyawan atau calon karyawan, Anda bisanya apa sih? Gitu loh. Nah, itu kan agak sulit, tidak terukur. Tapi kalau dengan sertifikat kompetensi ditanya Anda bisanya apa, ini saya punya sertifikat kompetensi reservation, saya punya sertifikat kompetensi ticketing, saya punya sertifikat kompetensi travel consultant. Itu tingkat kompetensinya, mudah sekali ya. Nah, kemudian bagaimana proses nanti ini sertifikasi? Kita mungkin mengenalnya dengan uji kompetensi ya. Sebetulnya yang lebih tepat adalah kata-katanya assessment. Assessment adalah untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Assessment itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan orang masih mengatakan uji kompetensi. Tapi lebih tepat sebetulnya adalah penelusuran bukti ya. Jadi penelusuran bukti terhadap kompetensi Anda. Jadi memang kalau Anda mengatakan, oh saya ahli ticketing loh. Nah, kita telusuri buktinya seperti apa. Metodenya yang sudah ditetapkan oleh BNSP itu ada berbagai metode. Tidak semua metode ini harus kita terapkan, tapi kita cari metode yang paling tepat untuk melakukan uji kompetensi ini atau sertifikasi ini ya. Karena apa? Mungkin kita akan dibatasi oleh waktu ya. Oke, yang pertama metodenya adalah penelusuran melalui apa? Portofolio. Apa itu portofolio? Surat-surat atau legalitas Anda, dokumen-dokumen Anda. Yang pertama ada surat keterangan pekerjaan, ijazah, lembaga pelatihan yang Anda ikuti, kemudian juga foto kegiatan Anda itu juga menjadi dokumen kan. Kemudian juga mungkin Anda pernah mendapatkan tugas, mendapatkan surat-surat tugasnya. Nah, itu penelusuran pertama. Yang kedua adalah penelusuran mengenai informasi pengalaman. Dari mana bisa didapat informasi pengalaman? Ya tentunya dari track record Anda atau hasil pekerjaan Anda gitu loh. Berikutnya lagi adalah apa? Referensi. Referensi bisa didapat dari mana? Dari atasan, dari klien, dari perusahaan atau nah yang sekarang referensi yang paling gampang itu dari mana? Dari sosial media, sosmed. Ya. Buat Anda yang biasa yang sudah punya Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan sosmed lainnya, itu mudah sekali untuk mendapatkan referensinya. Biasanya kan Anda posting itu pekerjaan-pekerjaan Anda, posting Anda bagaimana melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan Anda. Nah, itu sudah menjadi referensi. Dari situ udah kelihatan bahwa oh, memang Anda terbukti melakukan pekerjaan itu dan itu satu keahlian ya. Metode lainnya lagi adalah melalui interview, lalu juga diberikan studi kasus, soal uji, dan atau observasi Anda melakukan pekerjaan. Ya. Jadi observasi apakah Anda diberikan studi kasus tadi langsung mengerjakan di satu tempat uji kompetensi atau pembuktian di tempat kerja. Nah itu yang kira-kira itu yang yang akan diuji kompetensikan. Ya. Jadi nggak usah takut, ikuti saja. Ini adalah pengakuan keahlian Anda. Selama Anda milih okupasi atau jabatan yang tepat dengan kemampuan Anda, pasti Anda kompeten. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.